Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbahasa. Untuk materi yang pertama itu ada seluk-beluk menyimak. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian menyimak. Menyimak menurut Ismawati adalah kegiatan memahami pesan. Menyimak dapat dipandang dari berbagai segi, sebagai suatu proses, sebagai suatu respon, atau sebagai suatu pengalaman kreatif. Nah, selanjutnya itu ada tahap-tahap menyimak. Yang pertama itu tahap mendengar, terus yang kedua tahap memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat mengevaluasi, dan yang kelima menanggapi. Selanjutnya ragam-ragam menyimak. Yang pertama itu menyimak ekstensif. Jenis-jenis menyimak ekstensif yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Untuk yang kedua itu ada menyimak intensif. Jenis-jenis menyimak intensif yaitu yang pertama menyimak kritis, yang kedua menyimak konsentrasi, yang ketiga menyimak kreatif, yang keempat menyimak eksploratif, yang kelima menyimak interrogatif, dan yang keenam menyimak selektif. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama itu ada mendapatkan fakta, terus yang kedua untuk menganalisis fakta, yang ketiga mengevaluasi fakta, yang keempat mendapatkan inspirasi, yang kelima mendapatkan hiburan, dan yang keenam menyimak untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Selanjutnya ada proses menyimak. Yang pertama itu tahap penerimaan atau tahap mendengar, terus yang kedua tahap memahami dengan baik isi pembicara, terus yang ketiga tahap menafsirkan isi dan butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam pikiran, yang keempat tahap mengingat dan mengevaluasi, dan yang kelima tahap menanggapi dan menyerap informasi. Untuk materi selanjutnya yaitu suasana dan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Suasana menyimak. Yang pertama itu suasana defensif. Suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan dengan pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat. Terus yang kedua ada suasana suportif. Suasana suportif merupakan suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menunjang, justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemberian, orientasi masalah, kontekstualitas, empati, ekualitas atau kesamaan, dan profesionalisme pada pihak pembicara. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam menyimak. Yang pertama itu memprasangkai pembicara, terus yang kedua melamun, terus yang ketiga faktor inhibisi, dan yang keempat faktor pembicara. Selanjutnya perilaku menyimak. Yang pertama itu menerima keanehan sang pembicara, terus yang kedua janganlah melihat penampilan, yang ketiga kita juga harus memperbaiki sikap, yang keempat menyimaklah dengan sungguh-sungguh, yang kelima tidak boleh memiliki sikap egosentrisan, yang keenam janganlah dulu mengambil kesimpulan tentang baik buruknya pembicara di awal, dan yang ketujuh memanfaatkan waktu secara bijaksana. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama itu ada faktor fisik, terus yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor pengalaman, yang keempat faktor sikap, yang kelima faktor motivasi, yang keenam jenis kelamin, yang ketujuh faktor lingkungan, dan yang kedelapan faktor peran dalam masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah aneka situasi pelibat menyimak, daya simak, dan bahan menyimak. Aneka situasi pelibat menyimak. Yang pertama, menyimak dalam kehidupan dan kurikulum, yaitu dalam kehidupan sehari-hari menyimak juga merupakan hal yang penting. Dalam tata kurikulum sekolah, hal ini juga jelas bahwa menyimak adalah kebutuhan primer yang tidak bisa dinegosiasi. Selanjutnya, meningkatkan daya simak. Yang pertama, aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak. Aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak adalah pengalaman atau aktivitas yang dirancang untuk membantu seseorang meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami berbagai jenis audio seperti percakapan, pidato, wawancara, atau rekaman lainnya.
Terus yang kedua ada aneka kegiatan peningkatan daya simak. Yang pertama itu menyimak konsentratif, terus yang kedua menyimak apresiatif, yang ketiga menyimak eksplorasi, dan yang keempat menyimak konsentratif. Memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Yang pertama itu dialog dan dialog. Penyimpanan yang baik tidak akan ada umpan balik, dan tanpa umpan balik para pembicara akan dipaksa menyuarakan atau mendengungkan kesan-kesan mereka tanpa tujuan dan tanpa maksud sia-sia belaka. Yang kedua, hakikat perhatian. Perhatian adalah pemusatan tenaga jiwa yang tertuju kepada suatu objek. Perhatian dapat juga diartikan banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang kita lakukan. Yang ketiga, faktor-faktor mempengaruhi perhatian menyimak. Yang pertama itu pembawaan, terus yang kedua latihan dan kebiasaan, yang ketiga kebutuhan, yang keempat kewajiban, yang kelima keadaan jasmani, yang keenam suasana jiwa, yang ketujuh suasana sekitar, dan yang kedelapan kuat tidaknya prasangka. Komponen keterampilan berbahasa. Yang pertama, pengertian keterampilan menyimak. Menyimak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bermakna mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang dan meninjau, memeriksa, mempelajari dengan teliti. Yang kedua itu ada pengertian keterampilan membaca. Membaca sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa merupakan suatu masalah yang mendapatkan banyak perhatian dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan dari semua aspek keterampilan berbahasa. Seseorang dikatakan terampil dalam menulis jika ia mampu mengungkapkan isi pikirannya dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Yang pertama itu hubungan berbicara dengan keterampilan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang saling melengkapi satu sama lain. Berbicara bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menyimak bertujuan untuk mendapatkan informasi dari apa yang didengarnya. Terus yang kedua, hubungan berbicara dengan keterampilan membaca. Keterampilan membaca, keterampilan seseorang sangat mendukung dalam berbicara. Semakin banyak seseorang membaca, semakin banyak informasi yang didapatnya, dan biasanya akan lebih mudah dan terampil menyampaikan informasi yang diketahuinya. Terus yang ketiga, hubungan berbicara dengan keterampilan menulis. Menulis dan berbicara keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Keterampilan berbicara yaitu kegiatan berkomunikasi manusia sebagai makhluk sosial yang di dalamnya ada kegiatan berpikir dan mengolah kemampuan berbahasa. Selanjutnya, tujuan berbicara. Yang pertama, menghibur. Yang kedua, menginformasikan. Yang ketiga, menstimulasi. Dan yang keempat, menggerakkan. Selanjutnya, jenis-jenis faktor yang mempengaruhi berbicara. Secara garis besar, jenis-jenis berbicara dibagi dalam dua jenis, yaitu berbicara di muka umum dan berbicara pada konferensi. Sedangkan yang mempengaruhi berbicara yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dan keterampilan dalam berbicara. Langkah berbicara. Tema, materi, program. Yang pertama, memilih pokok pembicaraan. Yang kedua, membatasi pokok pembicaraan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibicarakan. Dan yang keempat, menyusun bahan pembicaraan. Selanjutnya, keterampilan berbicara, retorika, dan aksentuasi. Yang
pertama, pengertian retorika. Retorika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip efektif sehingga komunikasi dapat dengan mudah menyampaikan pesan melalui pendekatan persuasif. Terus yang kedua ada bagian-bagian retorika. Menurut Aristoteles dalam jurnal penelitian karya Abdullah, terdapat 3 bagian dalam ilmu retorika. Yang pertama ethos, yang kedua pathos, dan yang ketiga logos atau logika. Selanjutnya yang ketiga itu pengertian aksentuasi. Aksentuasi artinya pemberian tekanan suara pada suatu kata atau kata, pengutamaan banding titik beratan atau penekanan. Dalam teknik vokal atau saat berbicara, aksentuasi adalah penekanan atau stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada seluk-beluk membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahan tulis, atau memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan yang tertulis. Selanjutnya, tujuan membaca. Yang pertama itu membaca untuk memperoleh rincian-rincian atau fakta-fakta. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek membaca. Yang pertama itu aspek sensori, yang kedua aspek aspektual, yang ketiga aspek sekuensial, yang keempat aspek asosiasi, yang kelima aspek pengalaman, yang keenam aspek berpikir, yang ketujuh aspek belajar, dan yang kedelapan aspek efektif. Mengembangkan keterampilan membaca. Yang pertama itu melatih kemampuan membaca ide pokok sebuah wacana. Yang kedua melatih kemampuan untuk memahami bagian isi sebuah wacana. Yang ketiga melatih kemampuan mengenal kalimat yang tidak ada hubungan dengan wacana. Dan yang keempat melatih kemampuan untuk kritis dalam sebuah bacaan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu membaca menyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring. Yang pertama, pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring atau membaca suara merupakan jenis kompetensi membaca yang menuntut persyaratan yang ketat. Membaca nyaring bukan sekedar menyuarakan huruf. Yang kedua, keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Dalam membaca nyaring dibutuhkan keterampilan atau teknik tertentu, terutama pada unsur suprasegmental seperti nada, intonasi, tekanan, pelafalan, kemudian, dan sebagainya. Karena membaca nyaring merupakan teknik membaca secara lisan tersebut, maka membaca nyaring sering juga disebut membaca teknik. Membaca dalam hati. Pengertian membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca dengan menggunakan ingatan visual yang melibatkan aktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi. Yang kedua, keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati. Membaca dalam hati dapat dilakukan dengan sempurna tanpa suara, desauan, gerakan lidah. Bahkan dalam membaca dalam hati tidak ada getaran pita suara pada pangkal tenggorokan pembaca. Ini berarti bahwa makna pada kata-kata yang tertulis berpindah langsung kepada ingatan pembaca tanpa melalui tahapan bunyi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu telah isi. Yang pertama, membaca teliti. Membaca teliti yaitu membaca yang menuntun suatu pemutaran atau pembalikan yang menyeluruh. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman menurut Tarigan merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma kesastraan, esensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca
yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik. Yang keempat, membaca ide. Membaca ide atau reading for ideas adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Yang kelima, membaca bahasa. Membaca telaah bahasa yaitu suatu bacaan menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan, berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bahasa bacaan dan memiliki sifat rohani, sedangkan membaca telaah bahasa memiliki sifat jasmani. Yang keenam, membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan yang sifatnya apresiatif. Secara ringkas, mengapresiasi karya sastra berarti mengenali, memahami, dan menikmati pengalaman dan menikmati bahasa yang menjadi jelmaan pengalaman tersebut. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu seluk-beluk menulis. Pengertian menulis. Menulis merupakan suatu di antara 4 aspek berbahasa. Menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Fungsi menulis. Yang pertama, penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Yang kedua, penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Yang keempat, penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara tersurat. Dan yang kelima, penulis dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara objektif. Ragam-ragam tulisan. Yang pertama, karangan eksposisi. Yang kedua, karangan narasi. Yang ketiga, karangan deskripsi. Yang keempat, karangan argumentasi. Dan yang kelima, karangan persuasi. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tulisan bernada mengkritik. Pengertian tulisan bernada mengkritik. Tulisan yang bernada mengkritik menghasilkan tulisan mengenai sastra. Mengkritik tidak boleh memahami sebagai sesuatu interpretasi yang bersifat negatif atau mencela. Ciri-ciri tulisan bernada mengkritik yaitu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan atau kekurangan, memberi saran perbaikan, dan bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Selanjutnya, bentuk tulisan bernada mengkritik. Yang pertama itu kritik induktif, yang kedua kritik yudisial, dan yang ketiga kritik impresionik. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.